Nah pertanyaannya begini, apakah ada? Kan wali ada nih perempuan. Nabi dari kalangan perempuan. Maksudnya ada dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga laki-laki yang ingin mendapatkan wanita tersebut, hati wanita tersebut harus mendapatkan atau menemui Tuhannya terlebih dahulu. Beliau adalah pendiri universitas pertama di dunia, abad ke-9. Dari sifatnya aja nih udah kelihatan kalau emang bisa wanita itu adalah sosok yang ribet. Karena dari sifat jamilatun ini, dari huruf pertama, huruf jim, untuk sampai ke huruf terakhir yaitu tak marbutoh, itu ada jarak 1 mil. Maksudnya begini, wanita adalah misteri Tuhan sendiri, cahaya ilahi tadi. Yang Allah sembunyikan sesuatu yang sangat luar biasa di seorang perempuan itu. Gitu kan? Engkau akan menemukan Tuhan di dalam seorang wanita. Mbak, tolong ini Mbak, deskripsiin deh mungkin ya, deskripsiin sedikit aja tentang. Berat kalau udah pakai deskripsi mah. Mbak, menurut Baba nih, wanita itu sosok yang kayak gimana sih? Coba deskripsiin. Deskripsi lagi sih. Wanita. Wanita. Ngobrolin AWW. Puyeng. Jangan gitu dong. Kasih kisi-kisi dulu dah. Kisi-kisi. Kisi-kisi kan harus ada kisah-kisah, saya gelap saya. Nanti gua kisah-kisah. Coba gitu. lo kasih kisi-kisi dulu. Gua ntar ngejabarin kisah-kisahnya loh. Kalau saya kadang suka ke distrak mungkin. Asik. Anjay. Kuliah di mana? Jadi suka kayak di postingan-postingan di sosmed kayak Instagram gitu, di X yang dulunya Twitter, di TikTok. Wanita itu katanya sosok yang ribet kayak gitu. Sebetulnya saya kurang aware aja Mbak gitu. Maksudnya kurang relate juga. Maksudnya saya nggak sampai ke titik yang berkecimpung dengan wanita, enggak, belum. Tapi kalau dari segi bahasa, dari pelafalan bahasa dalam bahasa Arab itu yang saya ketahui, wanita itu almar'atu mar'ah bahasa Arabnya. Kalau kayak orang timur ente. Naam. Kalau cermin itu mir'ah. Pelafalannya sebetulnya cuma mereka memiliki suku kata yang berbeda. Kalau dari muro sama ro'a gitu, penglihatan lah kalau cermin itu. Cuman dari segi pelafalan itu mar'ah dan mir'ah itu mirip-mirip gitu. Kayak memang kayak gitulah wanita itu gambaran kondisi keluarga, gambaran kondisi masyarakat, bahkan tatanan negara juga bisa dilihat dari wanita. Gimana wanitanya, keluarga juga mungkin kan gitu. Kalau emang wanitanya ya bagus, solehah, berarti memang ada kebaikan di dalam keluarga tersebut. Masyarakat pun begitu. Ketika memang wanitanya terjolimi, berarti ada di tatanannya itu ada yang gak beres, ada yang kurang beres. Ya itu kan kalau mar'ah. Cuman ini kalau dari segi keribetan yang katanya ribet, diidentikan wanita itu selalu disifati dengan kata jamilah. Maguan. Jamilatun. Itu sifat yang melekat banget sama wanita. Padahal kan jamil ini ya sifat yang artinya indah gitu. Apa aja maksudnya, cuman ini melekatnya identiknya dengan wanita. Laki-laki ada nggak yang cantik gitu? Laki-laki yang cantik? Ada, pemain bola. Golnya suka cantik. Oh iya gitu. Ya, itu tuh cantik. Orang Betawi ada juga itu. Apa? Lagi pantun, bukan cantik tapi apa? cakep. Oh jadi masak air, Jamil.
Nah, itu. Ya. Jadi wanita itu identik dengan disifati dengan kata jamilatun, mar'atun jamilatun, wanita yang cantik. Ya, ketika melihat secara etimologi, secara bahasa, dari sifatnya aja nih udah kelihatan kalau emang bisa wanita itu adalah sosok yang ribet. Karena dari sifat jamilatun ini, dari huruf pertama, huruf jim, untuk sampai ke huruf terakhir yaitu tak marbutoh, itu ada jarak 1 mil. Jamil 1.600 kiloan kan, 1.609 kilo. Panjang loh. Wajar kalau tapi ya itu, mereka kan mencerminkan itu keadaan suatu keluarga ataupun suatu kondisi masyarakat. Karena kan ya walaupun terlepas dari apa yang dikatakan barusan, wanita bukan sekedar sosok yang berkata iya namun berarti tidak, ataupun terserah yang multi tafsir dengan makna ganda. Mau makan di mana? Ya, bukan tentang itu, bukan. Iya yang berarti tidak atau terserah yang memiliki makna ganda. Lebih jauh daripada itu, wanita mengajarkan kita untuk lebih aware, untuk lebih kritis, dan untuk lebih mentarjih dari apa yang diucapkan gitu. Ya, lebih next levelnya kayak gitu. Mungkin ya ribet gimana jadinya kalau menurut Bapak, jadi Ini aja udah ribet ini. Aduh. Gimana ini jelasin yang ini ya? Kadang suka bingung juga ini jelasinnya. Tapi wanita misteri sih wanita. Teka-teki. Jadi kayak tadi kadang apa? Iya. Mau makan di mana, Neng? Terserah. Mau ngebakso? Lagi nggak pengen ngebakso? Ribet dah. Jadi ribet juga kadang. Gitu. Jadi kita harus apa bahasa mereka peka. Gitu. Mikirnya kita kasap kali, tahu isi hati orang kali ya. Tapi maksudnya gini, kayak Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah. Siti Hawa itu kan bagian dari Nabi Adam. Gitu ya, bagian dari Nabi Adam itu sendiri. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah dan Siti Hawa adalah bagian dari Nabi Adam. Siti Hawa ini adalah mencintai tanah asal. Kalau Nabi Adam mencintai dirinya sendiri. Gitu. Kalau kata siapa? Jalaluddin Rumi mah, perempuan adalah cahaya Tuhan. Gitu. Cahaya Tuhan, manis. Manifestasi ya itu. Kirain Betawi ngomong pada kalau ngomong bahasa Jerman. Sama orang Sunda juga. Begitulah manifestasi mah. Ada lancar itu, ada lemes gitu. Ada kasar ngomong nggak bisa yang ada lemes ini. Jadi iya, perempuan itu ada cahaya ilahi. Jadi kalau tadi Jamilah, Jamal ya. Dan ada yang namanya Jalal. Laki-laki. Jadi wanita dan laki-laki itu saling melengkapi. Yin dan yang. Makanya jadi bilang yang. Yin dan yang. Gitu. Yin yang ultinya ini kan. Ini sebenarnya ML juga. Iya, maksudnya apa tadi kan ada Jamal, ada Jamal, ada Jalal. Itu harus saling melengkapi sifat-sifat Tuhan kan itu ya? Iya. Dan tadi ada yin, ada yang, ada feminim, ada maskulin. Iya, benar. Jadi intinya perempuan dan laki-laki harus bisa saling melengkapi untuk kemana? Ya kan tujuannya. Iya. Tujuannya itu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak temen waktu itu, keren nggak tuh? Jadi dia pas mau nikah, bilang, lo mau kawin nggak sama gua? Temen kan? Temen. Ya mau, kata dia begitu ya ceweknya. Gitu. Tapi kata perempuannya, ya ada syarat-syarat. Insya Allah dilengkapi itu syarat-syarat. Terlepas dari syarat itu, yang paling penting, gua mau ngajak lu kepada Allah nih.
lu mau ikut apa kagak? Jadi tujuan dia nikah itu untuk melengkapi itu. Gitu. Separuh napas kan wanita itu kalau kata orang Jawa. Separuh napas. Orang Jawa kata Ibnu Arabi gitu. Jadi wanita adalah separuh napas atau separuh nyawa lah. Pilek apa? Sebelah napas. Macam napas dalam bahasa Arab ya. Ngikutin ente tadi bahasanya rada ke timur-timur. Araban. Iya, gitu. Kan bukannya ini apa namanya lagi belajar nih. Iya, anak lagi belajar balik biar masuk surga nggak bingung gitu. Iya. Iya kan katanya bahasa Arab sana. Biar nggak terlalu bingung nih masuk surga nih. Dikit-dikit nih. Udah ngomong Arab lah. Jadi anak begini. Jadi itu sohib teman. Jadi sohib kan teman. Bilang kalau ente mau ikut ke Allah, ayo Bismillah kita nikah, katanya begitu. Jadi kalau misalkan udah diniatin ibadah kan nikah, udah di saat ada masalah balik lagi ke awal begitu. Niat ibadah, ya udah Bismillah gitu. Ada masalah A B C segala macam, karena niatnya menuju Allah ya bareng-bareng. Karena ada bininya istilahnya akhirat, laki-lakinya dunia, nggak nyambung nih, gitu, nggak sejalan nih. Jadi yang satu mau ke Bandung, yang satu mau ke Tangerang misalkan kan repot, nggak ketemu. Jadi harus satu tujuan. Oh iya betul. Cuman memang benar kalau ngebahas itu ya soal wanita yang diajak untuk beribadah kepada Tuhan, memang seyogianya hati seorang wanita itu harus ada dalam genggaman tangannya, tangan Tuhan. Iya. Maksudnya ada dalam genggaman tangan Tuhan sehingga laki-laki yang ingin mendapatkan wanita tersebut, hati wanita tersebut harus mendapatkan atau menemui Tuhannya terlebih dahulu gitu Pak. Jadi harus ada di genggaman tangannya. Tuh kata pujangga. Iya. Pujangga deh gitu. Tapi gini Pak, apa sih saya sering apa sih yang digaung-gaungkan mengenai kesetaraan gender wanita kan ya objeknya kan memang wanita, kesetaraan gender, emansipasi itu kan Raden Ajeng Kartini kalau di Indonesia. Sempet ada ya saya obrolan dengan kawan, kok Islam katanya kayak kurang mendukung tentang kesetaraan gender. Islam memang kayak seperti gitu. Karena kan ya itu mungkin dari kesetaraan gender itu kan secara apa sih fundamental mungkin. Jadi ya memang memberikan hak-hak yang sama tanpa apa namanya terikat dengan gender, baik itu laki-laki ataupun perempuan gitu kan ya, memiliki hak yang sama, memiliki sehingga bisa berkembang dengan potensinya masing-masing dan memiliki peluang yang sama, kayak gitulah kesetaraan gender kan. Ya. Apa kata saya contohnya, kata dia ya itu kayak imam sholat di masjid atau di rumah tangga yang menjadi imam itu laki-laki, seolah-olah wanita itu tidak boleh menjadi itu, kata dia. Kok dangkal banget kayak gini, sementara Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan ya justru yang memuliakan wanita itu, tidak dulu kan aib seorang anak wanita bahkan sampai dibunuh. Iya. Kisah Sayyidina Umar juga kan ya. Sebelum masuk Islam. Iya, kayak gitu loh. Justru ini loh Nabi Muhammad ini yang membawa ajaran untuk memuliakan wanita. Iya benar. Nah, jadi ini sih mau lebih ngomongin soal kesetaraan gender, gimana tuh soal apa? Pandangan Baba atau pendapat Baba nih soal kesetaraan gender itu, Pak. Sebenarnya kurang paham ada kesetaraan gender gitu ya. Kurang begitu mengerti lah gitu ya, membeda-bedakan. Tapi mencoba dari sisi tasawuf lah ya, boleh ya? Boleh kan? Kalau nggak boleh nggak jalan kan? Setnya nggak jalan. Jadi begini, ada bahasa kan di Al-Quran itu, orang yang paling Allah senangi gitu ya, itu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Itu kan indallah atqakum kan. Inna akramakum indallah atqakum. Iya. Pakai bahasa Arab lagi nih, bahasa Quran. Jadi orang yang paling Allah sayangi lah gitu. Itu adalah orang yang paling bertakwa. Mau siapapun, mau wanita kah, mau laki-laki kah,
atau itu tadi termasuk jin lah gitu ya. Itu orang yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah. Tadi tujuannya dia mau kemana gitu kan. Kalau tujuannya tadi, wah laki-laki sama perempuan sama, ya itu bebas lah. Tapi di hadapan Allah aja. Di hadapan Allah, sorban. Iya, di hadapan Allah orang yang paling bertakwa. Gitu. Jadi Terlepas dari pro dan kontra masalah tadi gitu. Ya. iya. Kalau saya pribadi gitu kan lebih ke sana sih arahnya. Bagaimana kita menuju Allahnya. Iya, Gitu. Tidak membeda-bedakan dari gender. Iya. Karena apa namanya? Banyaklah kisah-kisah para perempuan gitu ya, kita ngomongin perempuan itu. Orang-orang dari kalangan perempuan itu banyak jadi orang besar, entah itu jadi pembisnis, entah itu jadi guru besar, entah itu jadi apa namanya wali, pemimpin, ada ratu juga yang jadi raja lah istilahnya gitu ya. Nah, timbullah pertanyaan sebenarnya nih, ya pertanyaan gitu ya, apakah ada Bang Heri? Tadi kan tadi ada tuh ya, pedagang, ada pembisnis, ada segala macam tuh perempuan, mau yang jadi apa namanya dokter juga ada gitu kan, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah pertanyaannya begini, apakah ada? Kan wali ada nih perempuan, nabi dari kalangan perempuan. Mungkin 124.000 nabi nih. 124.000 nabi, kurang lebih kan begitu. Ini sih Pak, agak sensitif. Pendapat yang doif, ya dari itu mungkin tadi kalau kesetaraan gender memiliki peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini sebelumnya berarti ulama lebih dulu membahas tentang ini daripada Raden Ajeng Kartini gitu kan. Perempuan yang menjadi nabi, ada pendapat doif dari beberapa ulama yang mengatakan ada nabi dari golongan perempuan dengan dalil-dalil yang ya memang mereka sertakan dengan alasan yang seperti di ayat Quran itu yang wa'id qolatil malaikatu ya Maryamu innallaha astofaki wa toharaki astofaki ala nisa il alamin gitu kan. Di sini sebagian mufasir mungkin ya, karena memang cara penafsiran itu, cara ahli tafsir menafsirkan Quran itu ya dengan caranya sendiri-sendiri dan dilandasi dengan ilmu, beranggapan bahwa ketika malaikat di sini berkata kepada Sayyidatuna Maryam, itu sudah menjadi ciri nubuwah, tanda kenabian, bahwa berinteraksi langsung dengan malaikat adalah ciri kenabian. Dan banyak seperti ini saya takut salah juga sebenarnya, Imam Asy'ari itu juga ya mengiyahkan pendapat tersebut, bahwasanya ada nabi dari kalangan wanita, seperti Siti Maryam, Sayyidatuna Khadijah, Siti Sarah, Siti siapa lagi istrinya Nabi Ibrahim tuh, Pak? Siti Hajar. Siti Hajar, Siti Asia, terus siapa lagi ya? Ada 6 kalau nggak salah, atau 7 gitu, saya lupa. Ya pendapat ulama tadi. Cuman ya memang ini pendapat yang minor gitu. Ittifaq ulama, kesepakatan bahwa tidak ada, bahwa Nabi itu rata-rata Nabi itu khusus untuk laki-laki, karena disebutkan dalam ayat juga wama arsalna min qablikum lupa saya ayatnya, wama arsalna min qablikum rijalan itu. Wama arsalna min qablikum rijalan nuha ilaihim. Itu masalah ayatnya di surat apa sih? Ya pokoknya itulah yang menjadi landasan. Dua-duanya dengan ayat Quran, mungkin ini harus dibahas panjang lebar, ya lewat usul fikih, lewat tafsir segala macam. Cuman ya ini memiliki kekhususan dua-duanya. Ayat apa namanya? Tentang wama arsalna min qablikum illa rijalan nuha ilaihim gitu kan. Ini kekhususan untuk nabi ayat ini. Ya bahwa saya tidak mengutus
sebelum kamu, kepada orang-orang sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali dari golongan laki-laki yang saya berikan wahyu kayak gitu. Ya cuman ya ada pendapat juga yang lain yang mengatakan itu kayak tadi Siti Maryam itu berinteraksi langsung dengan malaikat, dan di situ dianggap bahwa itulah ciri-ciri kenabian itu, nubuah itu adalah berinteraksi langsung dengan malaikat. Walaupun ya ini hanya nubuah, kenabian, bukan kerasulan, maksudnya tidak membawa syariat gitu kan. Ini ya nubuah. Ya dua-duanya juga pendapat dari ulama. Cuman yang pendapat yang mengatakan bahwa ada nabi dari kalangan wanita itu adalah pendapat yang minor, maksudnya pendapat yang sedikit lah. Ittifaq, kesepakatan ulama bahwa nabi itu ya dari laki-laki, dan nabi banyak beredar di sosial media juga kan gitu ya. 124.000 nabi itu ya dari laki-laki kayak gitu. Syekh Nawawi juga di Nuruz Zolam kalau nggak salah, di Komit Tugian saya lupa, harus ini lagi, mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah di kolom komentar maksudnya. Ya itu tentang kenabian dari wanita-wanita tersebut. Kalau wali ya mungkin ada di seperti Siti Robiatul Adawiyah itu kan dianggap sebagai wali. Siti Asia ya kayak gitu. Kalau itu tadi Rijal ya tadi. Kalau Fakhruddin Attar itu di dalam kitabnya Tazkirah Al-Awliya kalau nggak salah, insya Allah sih benar, itu menyebutkan Rijal itu adalah makom dalam ilmu tasawuf. Jadi makom, apa namanya, tingkatan, kedudukan, bukan gender. Ya mungkin itu tadi ya, gitu. Pendapat ulama tadi gitu kan. Jadi si wanita ini istilahnya bisa sangat luar biasa gitu. Kadang bisa melebihi laki-laki dalam hal kedudukan juga kan. Tadi bahkan ada yang jadi ratu, ada yang jadi ulama, ada yang jadi wali gitu. Ya misalkan ada orang yang biasa, ya kalah lah istilahnya sama wanita-wanita yang luar biasa. Iya betul. Itu kayak misalkan siapa? Siti Robiatul Adawiyah. Masya Allah luar biasa sekali dari golongan wanita. Terus kayak Fatimah Al-Firli. Al-Fihri itu yang dari Maroko di Fes itu kan yang membuat mendirikan apa? Universitas. Beliau adalah pendiri universitas pertama di dunia, abad ke-9, lebih apa namanya, lebih tua daripada apa Harvard apa. Gitu. Tahun 9 abad ke-9 itu beliau itu, nama universitasnya Al-Qawariyin itu di Maroko di sana. Itu kan pencetus universitas. Jadi founding mother ya. Pencetus pertama kali universitas di dunia itu seorang wanita. Gitu. Tapi ya maksudnya ya terlepas dari itu, maksudnya ketika mengatakan memang ada perempuan yang menjadi nabi kayak gitu, dan banyak juga yang mempertanyakan ketika bukan tidak menganggap, mungkin belum ada yang sadar atau belum ada yang belum mengetahui tentang bahwa ada wanita itu yang menjadi nabi. Terlepas daripada itu ada pertanyaan, kenapa harus laki-laki yang menjadi nabi kayak gitu kan? Sementara ya memang beban dakwah seorang nabi itu kan berat, Pak. Apalagi Rasul yang membawa risalah, ya kan, yang membawa risalah, memberikan aturan-aturan di tengah gaduhnya, di tengah hektiknya, rusuhnya suatu daerah gitu kan. Ya datanglah orang yang ngaku nabi, ya maksudnya bukan ngaku nabi, ya memang dia itu nabi dan harus memaklumatkan diri bahwa dia itu nabi ataupun rasul. Kalau rasul dia harus memaklumatkan diri dan memberikan ajaran-ajaran yang yang diwahyukan kepada dia gitu, kepada orang tersebut, kepada nabi tersebut. Ini kan bebannya berat, bahkan sampai perang yang fisik gitu kan. Ya simpelnya kayak gitu bahwa wanita itu didesain dengan bentuk fisik, dengan kekuatan fisik, dengan massa otot segala macam yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki lebih kuat maksudnya dari itu ya, yang dirasa pantas atau kuat untuk itu ya
laki-laki, masih laki-laki yang bisa mengemban beban dakwah tersebut, memberikan risalah, memberikan ajaran, membentuk tatanan baru manusia dari yang tadinya mungkin aut-autan, acak-acakan ya untuk kayak merek gitu. autan ya untuk kembali bagus lah, maksudnya menjalani kehidupan dengan teratur, dengan terpola kayak gitu. Itu untuk nabi. Kalau untuk malaikat gimana? Malaikat itu ya banyak sih disebutkan kalau malaikat itu tidak terikat tidak terikat dengan gender. Bahkan Bahkan dikatakan kalau kita meyakini atau mengiktikadkan bahwa malaikat itu laki-laki, ya itu adalah orang yang fasik, dihukumi fasik. Fasik. Bahkan kalau kita mengiktikadkan bahwa malaikat itu perempuan, maka dihukumi kufur. Lebih ini. Tapi bukan berarti ada kecenderungan ke laki-laki sekedar fasik, enggak. Maksudnya jangan sampai kayak gitu, ngapain juga maksudnya. Tapi kalau misalkan ngomongin tadi kayak gender, kalau misalkan perempuan jadi imam sholat bingung juga ya. Kecuali dengan wanita lagi mungkin ya. Kalau misalkan ada 40 laki-laki gitu, imamnya perempuan, bahaya juga kan? Ya karena emang ya kayak gitu lah, terlepas dari itu yang tadi di awal dibahas, wanita katanya ribet segala macam, cuman ya mereka juga memiliki power, memiliki talenta, dan banyak juga wanita-wanita yang memang cerdas dan harus kayak gitu sebenarnya, harus kritis juga wanita itu. Bahkan kan mereka itu bisa lebih multitasking Mbak ya, bisa ngerjain satu pekerjaan sambil misalkan ngetik laptop, ngetik di laptop sambil nyuci baju, sambil ngelap ingus anaknya, kopi tumpah di mengget pakai kaki dielap, bisa mereka itu, harusnya bisa dengan power seperti itu. Cuman ya itu yang biasanya menjadi khalifah itu laki-laki. Kalau wanita ya khofifah lah, maksudnya jadi pemimpin itu. Sunatullah ya. Ya masing-masing ada positif dan negatif ya. Iya. Gitu. Ribet sih soal wanita. Kayak head, wanita itu kan punya tradisi head, itu kan ribet Mbak. Luar biasa. Ya itu salah satu sebab Gus Giri belum sempat kesini lagi juga, emang Gus Giri itu sedang ya pengajaran tentang bab haid itu kan, haid nifas istihadah, karena itu jelimet banget. Yang pertama ya memang jelimet, dasarnya jelimet. Kedua kita nggak ngalamin. Saya nggak ngalamin, Baba nggak ngalamin. Kalau Baba mungkin ada riset lah dikit-dikit. Saya enggak kan, maksudnya belum. Kan, wah istilah-istilahnya juga kayak mumayyiza, mubtadi'ah, kayak repot banget kayak gitu kan. Itu soal head aja tuh, wanita udah ribet di situnya. Dan laki-laki itu pusing gitu, karena laki-laki yang jadi imam, yang jadi pemimpin harus tahu tentang itu gitu kan, karena nantinya kan untuk pembelajaran juga terhadap istri. Ya itu, laki-laki juga harus nafkah, selain lahir batin juga harus menafkahi ya dari segi pengetahuan, harus memberikan kecukupan untuk sesuatu yang memang difardukan, karena nanti rujukannya atau larinya setelah itu ya untuk kewajiban sholat, kapan harus sholat, kapan wajib dikodok sholat, kapan mulai nggak wajib sholat, kayak gitu. Ribet kan wanita. Wanita itu memang misteri kan, namanya, semakin kita mendalami seorang wanita itu, ya semakin banyak rahasia yang terungkap gitu. Maksudnya rahasia-rahasia ilahi. Kita bisa memecahkan isinya teka-teki, misteri itu bisa juga dari seorang wanita gitu kan. Karena kenapa kita sama perempuan itu kan harus lebih ke rasa yang ininya, yang timbulkannya kan. Wanita itu sekarang sama kan, ada zauk kalau bahasa zauk itu. Orang Arab Itu dari lagi belajar biar masuk surganya enak. Sambil dikit-dikit nggak pakai Quran. salah. Iya, gitu. Tapi orang suka nanya, Mbak kerjanya apa? Bingung kan gitu kan. Apalagi dulu waktu beres mondok gitu. Nah itu mah dibuka peci. Iya. Waktu beres mondok gitu. Malah udah banyak yang nanya kan ya. Sampai guru itu silaturahim ke guru itu datang tuh. Gimana Gil kegiatannya di sana gimana? Bingung kita.
gimana gitu. Kuliah gitu. Insya Allah guru gitu. Ya guru dipamit pulang. Sebulan kemudian datang lagi ke sana silaturahim. Datang lagi. Ditanya lagi. Gimana kegiatan di sana gitu. Yang penting ada kegiatan gitu. Kalau misalkan apa namanya nggak ada kegiatan ya ngajar gitu guru gitu. Tapi udah nikah lah katanya, kata guru gitu sudah nikah. Gimana ya silaturahim lagi nih yang ketiga berarti kan gitu. Ini langsung ngomong ke nikah gitu gitu kan. Bulan depan ya silaturahim lagi keempat nih kan nikah tuh yang kedua tuh yang satu nikah gitu begitu kan nikah. Waduh kalau nggak nurut repot ini. Yang ketiga ya kan akhirnya orang-orang banyak yang gimana ini kan kerja nggak kerja kayak orang kan gitu. Kadang suka rada nyeleneh juga sebenarnya sih nggak nyeleneh gitu ya karena kadang suka ini kan ditanya-tanya mulu gitu jawab gitu istilahnya. Akhirnya suatu ketika karena rada ini gitu jawab mah gitu banyak kerja kerja di mana kerja nginget Allah katanya gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Oh iya, pelaziman. Tenang kan jadi iya gitu. Akhirnya ini kerja nginget Allah kerjanya gitu. Wah gila lu katanya begitu. Kata Nabi juga berzikirlah sampai engkau dianggap gila kata. Udah nyampe berarti. Ya gimana ngomongnya ya. Ini sampai kamu dianggap gila gitu. Ya sekarang misalnya bukan cari duit loh kan gitu orang gitu. Nabi bilang sama orang yang nanya tuh nih orang duit gua nggak pernah hilang kan. Betawi. Iya dia nanya ya lu ngomong nyuruh gitu cari duit lu sono gitu. Akan jawab duit gua nggak pernah hilang ngapain gua cari gitu. Kan sesuatu yang hilang itu sesuatu yang dicari kan yang hilang kan gitu. Coba tanyain lagi sekarang maksudnya duit siapa duit negara kali Bang. Iya kan itu makanya kalau orang lebih suka itu menjemput rezeki. Menjemput gitu. Kalau nyari kan bisa jadi nggak ketemu. Kalau menjemput mah istilahnya insya Allah ketemu jemput mah gitu kan udah WA-an gitu. Tinggal chat doang ya udah. Iya kan? Hah? Ini soal wanita jadi jadi kemana-mana. Emang gitu namanya juga kongres. Jadi tadi gitu. Hanya ribet deh. Cuman gitu ya, wanita keren juga, yaitu selain yang tadi yang disinyalir, ya seorang nabi yang berpendapat bahwa itu seorang nabi, ya yang jadi ratu juga kayak Ratu Sima itu kan di kerajaan Kalinga itu kan, gokil dia terkenal ratu yang adil, bahkan walaupun dia tidak memeluk Islam secara eksplisit, tapi dia mengamalkan isi Al-Quran, bahkan dia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih agama, kan sampai waktu itu tuh banyak yang masuk Islam kayak gitu kan di Jepara di mana sih? Kaling di daerah Jawa. Jepara kalau nggak salah. Jepara ya. Kerajaan Kalingga juga ya kesininya juga banyak kan kayak Raden Ajeng Kartini gitu kan sosok wanita. Terus kalau mundur lagi ke belakang kayak Siti Aisyah itu kan bahkan ya yang bikin lagu menyanjung Siti Aisyah itu luar biasa bagus ya walaupun sih yang diangkat ya mengenai tentang ya Siti Aisyah kehidupan sehari-hari dengan Nabi tanpa mengangkat ya Siti Aisyah ini ahli ayat-ayat gharib loh maksudnya bahasa yang memang sulit di Al-Quran itu kecerdasan itu sangat di atas rata-rata beliau. Cuman ya mungkin belum ke situ. Cuman ya di Indonesia banyak juga wanita-wanita yang keren yang luar biasa kayak Marsinah. Oh iya. Ngeri nggak, Pak? Enggak lah. Ya itulah Marsinah kan sosok yang luar biasa lah. Ya itu yang ya keren lah pokoknya gokil dia bahkan ya nyawa yang menjadi taruhan ketika
dia membicarakan mengangkat suatu kebenaran gitu kan. Iya. Ya, solidaritas sesama buruh kan. Maksudnya itu seorang buruh ya walaupun pada akhirnya dia harus gugur dan sebetulnya kalau kata saya Marsinah ini tidak dikubur, Pak. Marsinah ini ditanam sehingga jasadnya ditanam, namun keberanian, namanya, idealismenya itu tumbuh dan mengakar sampai sekarang. Maksudnya kayak gitu ya, buruh-buruh jadi ya berbicara ya sesuai kebutuhan, enggak sesuai kebutuhan mereka ya, sesuai kebutuhan masyarakat gitu. Kalau dikatakan demo, yang paling tepat sasaran kayaknya buruh itu tepat sasaran banget. Maksudnya jangan mengartikan buruh itu kayak gimana. Buruh itu seseorang yang bekerja di perusahaan bukan milik dia sendiri, kayak gitulah simpelnya. Ya ketika dia berdemo ya pasti tepat sasaran. Emang BPJS kayak gitu, terus UMR itu siapa yang awal? Ya buruh gitu kan. Perjuangan. Andil besarnya di situ. Tapi ya tadi ada Marsinah, ada Karsinah. Kalau di dalam Islam sendiri istilahnya sama lah gitu. Maksudnya di masa-masa rada mundur lah sedikit gitu. Maksudnya kayak mungkin dari Siti Hajar ya tadi disebutkan ya. Boleh berkisah sedikit ya Pak nih. Siti Hajar ini kan Pak itu menikah kepada Sayyidina Ibrahim, Nabiullah Ibrahim ya. Awal istilahnya menikah itu kan ada sejarah, dalam arti sejarah perempuan dibolongin ini ditindik. Nah, jadi kan cemburu namanya perempuan. Itu tadi perempuan itu perempuan adalah sosok atau wanita adalah sosok yang bisa menahan, mengungkapkan cinta kepada seorang bisa beribu-ribu tahun. Tetapi kalau udah cemburu nih, satu saat atau suatu menit atau suatu jam gitu sulit. Kayak contoh Nabiullah Adam waktu sujud gitu kan, mohon ampun pada Allah itu kan, sampai Siti Hawa itu cemburu kepada tanah itu sendiri. Gitu. Karena ya itu tadi ada seorang ulama yang mengaji terus yang kita sampai istilahnya dibakar itu kan ada juga kan. Itu tadi cemburu. Jadi cemburunya itu enggak sama seseorang aja, sama yang lain juga. Gitu. Balik lagi nih ke Siti Hajar ya. Siti Hajar itu karena Siti Sarah waktu itu ada sedikit cemburu, gitu. Akhirnya minta dihukum Siti Hajar ini. Akhirnya bingung nih apa ya? Itu tadi ditindik, dibolongin ininya. Bukannya sedih malah makin cantik, makin jamil. Ya suatu saat Allah berikan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim itu kan dibawa ke padang pasir ya. Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar sama Nabiullah Ismail bawa ke suatu padang pasir ya. Iya di Makkah. Kalau dulu kan Bakkah. Dibawa ke itu kan tempat belum ada siapa-siapa, masih antah berantah lah tempat istilahnya gitu kan, padang pasir nggak ada siapa-siapa, mau ditinggalin berdua nih Siti Hajar sama Nabiullah Ismail. Siti Hajar kan ngerongrong bahasa Betawi maya, nyap istilahnya gitu. Kenapa ditinggal? Ini berdua doang istilahnya, nggak ada siapa-siapa. Dibayangin gitu. Seorang wanita, seorang ibu dengan anaknya yang masih bayi, yang masih menyusui, itu ditinggal sama seorang ayahnya. Nggak bisa ke siapa lagi sih. Kalau sekarang nggak ada rumah, ada Alfamart istilahnya. Kalau dulu nggak ada, kosong lah gitu. Dikasih air sama makanan aja, sama bekal udah gitu. Akhirnya Siti Hajar udah segala macam. Nabiullah Ibrahim diam aja. Ditanya sama Siti Hajar, apakah Allah yang menyuruhmu? Gitu. Nabi Ibrahim jawab, iya Allah yang menyuruhku. Siti Hajar bilang, kalau Allah yang menyuruhmu, katanya aku yakin Allah tidak akan meninggalkanku, walaupun engkau meninggalkanku. Itu bilang. Akhirnya kan beres kan, ditinggal lah gitu ya. Udah tuh dengan keyakinannya beliau Siti Hajar itu istilahnya. Suatu ketika bakal habis nih.
nggak siapa-siapa nih, kehausan nih, meronta-ronta lah Nabi Ismail, iya pengen minum gitu kan, pengen minum istilahnya, pengen sampai air susunya habis istilah. Udah tuh, akhirnya melihat di bukit sofa di sana, di bukit sofa melihat kayaknya ada orang nih atau kayaknya ada air nih gitu. Akhirnya lari kecil-kecil karena nggak ada ternyata di bukit sofa, ngelihat di bukit Marwah gitu. Kayaknya ada di sana nih gitu. Nggak ada juga, lari lagi sampai 7 kali ya katanya kan gitu. Fata Morgana. Enggak ada. Tapi usaha Masya Allah ya, biar itu. Akhirnya pas 7 kali itu ada suara diam gitu. Suara diam. Akhirnya diam tuh Siti Hajar itu, ada malaikat mungkin ya kan, kalau kisahnya kan Nabi Ismail apa namanya, kakinya itu di apa namanya, ngegebrak ya. Akhirnya muncullah air zam-zamnya kan, sekarang terkenal air zam-zam itu lah, muncullah itu tadi itu. Makanya ada bahasa itu kan, may ya'rifa al-amal ya kan, la ya'rif kalimatul mustahil. Siapa yang mengenal pintu harapan, tidak akan apa namanya, tidak kemustahilan. Gitu. Jadi tadi itu harapan selalu ada. Jadi tidak ada kata mustahil, walaupun tidak ada siapa-siapa, Allah yang langsung ngasih itu. Itu tadi Siti Hajar. Ya cikal bakal tadi apa namanya, sa'i ya. Gitu. Itu perjuangan sangat luar biasa dari seorang perempuan dan seorang ibu yang tadi mau menyusui sampai tidak keluar kan itu. Sama seperti kisahnya Sayyidatul Khadijah, ibu Ummul Mukminin. Itu kan diriwayatkan di berbagai kisah, itu banyak kan diceritakan. Pada saat Siti Khadijah itu luar biasa, kaya, bangsawan, terhormat gitu kan. Suatu ketika karena diboikot lah, udah mulai apa namanya, ya goyang lah usahanya segala macam, yuk jatuh istrinya ya tanda kutip jatuh miskin lah gitu. Sulit lah, sampai makan pun sulit waktu itu kan ada. Karena zaman itu kan Nabi sering dicaci maki, sampai Siti Khadijah pun ikut dicaci maki istilahnya. Gitu ya. Suatu saat menyusui Siti Fatimah Zahra, menyusui Siti Fatimah sampai kaget keluar darah, bukan air susu lagi. Itu saking gitu. Nggak ada asupan ini mungkin asupan. Akhirnya Nabi datang beres dakwah gitu kan, ya beres dicaci maki gitu ya, datang Nabi menggendong Siti Fatimah, ya kan ditaruh di kasur, ditidurin, tidur gitu. Akhirnya Nabi tidur di pelukan Siti Khadijah gitu ya. Nabi tertidur tuh, kemudian Siti Khadijah menangis sampai air matanya itu menetes di pipi Nabi. Nabi terbangun, bertanya kepada istrinya, wahai istriku, wahai Siti Khadijah gitu kan, istriku, apakah engkau kecewa gitu, apakah engkau apa ya kalau diungkapkan itu menyesal ya, menyesal gitu, beristrikan menjadi istriku. Siti Khadijah, tidak wahai baginda Nabi, aku tidak menyesal sedikit pun. Kata Nabi, engkau itu ada seorang bangsawan, hartawan, seorang yang ya terhormat lah. Semuanya engkau berikan untuk Allah dan Nabi-Mu gitu. Tidak wahai baginda, aku sedih karena engkau masih berjuang di saat aku sudah tidak punya apa-apa lagi katanya. Masih berjuang gitu. Aku ya bingung lah gitu. Bagaimana nih caranya berdakwah. Itu kan habis. Sampai Siti Khadijah, kata Siti Khadijah bilang, wahai baginda Nabi, wahai Rasulullah, katanya, jikalau aku nanti meninggal gitu, engkau sudah dikuburkan gitu, engkau masih berdakwah gitu, terus berdakwah, engkau tidak punya jembatan untuk mengarungi sungai atau mengarungi lautan, katanya, galilah kuburanku, jadikanlah tulang belulangku untuk menyampaikan dakwah itu, jadi jadi jembatan. Sampai segitunya tuh Siti Khadijah perjuangannya. Makanya kan ya wanita-wanita yang luar biasa nanti di surga, di akhirat maupun di dunia itu kan Siti Khadijah hormat lah itu perjuangannya. Tadi di satu sisi ada Fatimah Firri istilahnya, ada Marsina, ada Siti Hajar, ya banyak lah. Pada akhirnya ya gitu juga Kak. Ketika yaitu membahas
wanita akan mengkerucut atau akan membahas ya tokoh-tokoh dari wanita itu sendiri. Mungkin karena pembahasannya wanita, takut ada yang pengen, kok nggak ngomong adunya mataun wa khairu mata'id dunya almar'atu sholihah, bahwa dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholihah, juga jamilah, cantik. pastilah itu pasti sepakat lah. Gimana, Pak? Berat amat ya. Iya, kalau tadi kan kata Jalan Rumi tadi, wanita itu adalah cahaya ilahi kan. Dan wanita itu bukan dicintai dari segi duniawi. Balik lagi ke awal tadi kan tadi, wanita adalah bagian dari laki-laki itu sendiri, sebagaimana tadi Siti Hawa adalah bagian dari Nabi Adam kan gitu ya. Ada bahasa kan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang Arab. Waman arafa rabbahu, ya kan? Lam ya'rif ma siwahu. Boleh kita arti nih. Mudah-mudahan benar ngerti. Iya, betul. Siapa yang kenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, dia tidak akan mengenal selain Tuhannya. Maksudnya begini, wanita adalah misteri Tuhan sendiri, cahaya ilahi tadi. Yang Allah sembunyikan sesuatu yang sangat luar biasa di seorang perempuan itu. Gitu kan? Engkau akan menemukan Tuhan di dalam seorang wanita. Itu tadi. Man arafa nafsahu tadi. Engkau akan menemukan Tuhanmu di dalam diri seorang wanita. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, ibumu itu adalah wanita terbaik. Ya. Allah akan menurunkan azab bagi seseorang jika engkau durhaka kepada ibumu. Allah akan menurunkan rahmat jika engkau berbakti kepada ibumu. Jadi wanita terbaik istilahnya dari yang lain tadi ya, itu adalah jimat. Itu tadi ibu kita. Ya, betul. Ya baru ya mungkin setelah itu, Mbak, terlepas dari apa yang tadi kisah-kisah wanita yang luar biasa, terus ya sampai ke titik ibumu barulah sudah itu ya yang lain-lainnya mungkin Davina Karamoy.